Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan bahasan terkait pendahuluan farmakokinetik yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membicarakan hal-hal khusus terkait dasar matematika dan statistik yang harus dikuasai untuk menunjang mata kuliah ini. Untuk lebih memudahkan dalam penjelasannya, maka kita akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian, yaitu unit dan satuan, kemudian grafik, dan fungsi eksponensial dan logaritma. Jika kita berbicara mengenai unit dan satuan, seluruh mahasiswa yang telah melewati jenjang SMA pastilah sudah sangat memahami. Tetapi untuk menyegarkan ingatan adik-adik sekalian, maka kita akan membahas jenis satuan berdasarkan bentuknya. Maka satuan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok berat dan bobot, diantaranya adalah satuan kilogram, gram, miligram, mikrogram, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah satuan volume, yaitu liter, mililiter, dan seterusnya. Kemudian satuan waktu, yaitu jam, menit, detik, milidetik, dan sebagainya. Dan selanjutnya konsentrasi, satuan gram per mililiter, mikrogram per mililiter, mol. Ya. Perlu diingat bahwa satuan konsentrasi itu terdiri dari dua jenis satuan, yaitu satuan terlarut di dalam pelarut. Apakah semuanya masih ingat bagaimana cara melakukan konversi dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya? Atau masih ingatkah prinsip konversi menggunakan model langkah tangga seperti pada gambar ini? Ya, mari kita ingatkan kembali untuk latihan. Kita mencoba menggunakan unit berat. Pertanyaannya adalah berapa gramkah 10 mg itu? Kemudian yang kedua, 0,5 gram itu setara dengan berapa miligram? Kemudian 5 mg, berapakah nilai 5 mg jika dikonversi dalam satuan mikrogram? Nah, untuk pertanyaan pertama, 10 mg sama dengan berapa gram? Kita lihat jarak antara miligram ke gram adalah 3 anak tangga. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita melihat dari pola tersebut, ya, setiap naik satu tangga, maka nilai konversi akan dibagi 10. Ya. Jadi, dibagi 10, dibagi 100, kemudian dibagi 1000. Atau dibagi 10 pangkat 3. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,01 gram atau 1 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian untuk pertanyaan kedua, 0,5 gram jika dikonversikan ke dalam miligram, maka kita lihat kedudukan gram dan kedudukan miligram itu turun 3 anak tangga. 1, 2, 3. Ya. Nah, untuk konversi menggunakan prinsip tangga, yaitu jika
dia ke bawah, maka dikalikan 10 untuk tiap step atau tiap langkah. Maka dikalikan 1, 2, 3 sehingga nilainya dikali 10 pangkat 3 sehingga 0,5 kali 10 pangkat 3 menghasilkan 500 mg. Nah, sedangkan untuk konversi dari miligram ke mikrogram, maka kita harus memperhatikan bagan yang seperti di bawah. Dari miligram ke mikrogram, maka dia akan dikalikan 1000. Sebaliknya, jika dari mikrogram ke miligram, maka dia akan dibagi 1000. Sehingga hasilnya 5 kali 1000 mikrogram sama dengan 5000 mikrogram atau 5 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita akan melakukan konversi untuk satuan konsentrasi. Untuk latihan soalnya adalah 20 mg per desiliter sama dengan berapa mikrogram per mililiter. Harus kita lihat di sini bahwa ada dua satuan, satuan berat dan satuan volume. Kemudian akan dikonversi menjadi satuan beratnya berubah, satuan volumenya berubah. Maka langkah yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu yang di bawahnya adalah 20 mg per desiliter sama dengan 20 mg per 1 desiliter. Ya, jadi 20 mg per desiliter harusnya adalah 20 mg per 1 desiliter. Nah, setelah kita bagi menjadi seperti ini, maka kita merubah dulu dari miligram ke mikrogram. Ya, jadi 20 mg sama dengan 20 kali 1000 mikrogram, sehingga didapatkan 2000 mikrogram. 20.000 mikrogram. Kemudian untuk pembilangnya, untuk penyebutnya itu 1 desiliter akan dirubah menjadi mililiter. Ya, jadi 1 desiliter sama dengan 1 dikali 100 mililiter, sehingga hasilnya adalah 100 mililiter. Maka akan didapatkan hasil 20 mg per desiliter sama dengan 20.000 mikrogram per 100 mililiter. Jika kita menyederhanakan, ya, maka sama-sama pembilang dan penyebut dibagi 100, maka hasilnya adalah 200 mikrogram per 1 mililiter atau bisa ditulis 200 mikrogram per mililiter. Nah, harap diperhatikan bahwa untuk setiap langkah pengerjaan dalam kalkulasi harus senantiasa menuliskan satuan. Hal ini sangat penting agar kita tidak lupa atau kita akan terus waspada serta teliti dalam mengerjakan pekerjaan ini, matematika ini. Nah, setelah kita ingatkan, maka kita akan masuk beberapa latihan seperti soal-soal berikut. Yang pertama, 0,02 mg sama dengan X nanogram. Berapakah nilai X? Soal kedua, 30 ml per menit sama dengan X mililiter per jam. Berapakah nilai X? Kemudian 15 BPJ berat per sejuta atau dalam bahasa Inggris ppm part per million sama dengan X mikrogram per mililiter.
berapakah nilai X. Setelah kita disegarkan dengan unit dan satuan, maka kita melangkah ke pembicaraan yang kedua, yaitu mengenai grafik. Di dalam grafik dua dimensi, kita mengenal ada dua variabel, yaitu variabel independen atau biasa disebut variabel bebas yang diletakkan secara horizontal. Grafik ini disebut juga dengan sumbu X. Mengapa dikatakan variabel independen atau bebas? Karena nilai dari sumbu X ini merupakan nilai yang ditentukan terlebih dahulu. Nilai pada sumbu X ini akan memberikan pengaruh kepada sumbu Y yang merupakan variabel dependen atau bergantung dan terletak secara vertikal pada grafik. Berikut contoh penjelasannya. Jika kita melihat grafik ini, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap penambahan 1 jam, maka obat akan berkurang sebesar 2 mikrogram per mililiter. Grafik ini memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara waktu terhadap kadar atau konsentrasi obat dalam darah. Suatu grafik akan memperlihatkan hubungan yang bagus jika grafik tersebut membentuk garis lurus seperti grafik ini, atau jika kita mencari nilai regresinya atau biasanya simbol R besar atau R kuadrat, itu nilainya akan mendekati 1. Ketika tidak ada penyimpangan garis, tidak ada penyimpangan data, maka R yang akan didapatkan adalah 1. Untuk dapat memprediksi kadar suatu obat pada waktu tertentu, maka kita menggunakan rumus regresi linear seperti ini. Y sama dengan intercept ditambah dengan slope dikali dengan X. Intercept merupakan titik perpotongan antara garis yang ada pada grafik dengan sumbu Y, atau bisa kita bilang nilai Y ketika X sama dengan 0. Nah, kemudian di manakah letak intercept? Kemudian untuk slope adalah kemiringan dari grafik. Nilai slope dapat memberikan prediksi arah kemiringan dari grafik. Sebagai contoh, jika nilai slope sama dengan 0, maka grafik akan membentuk garis datar seperti ini. Kemudian yang kedua, jika slope-nya lebih kecil dari 0 atau maka dia akan cenderung bergerak ke bawah. Jika slope-nya lebih besar dari 0, maka akan memberikan bentuk grafik yang cenderung mengarah ke atas dari arah kiri ke kanan. Di dalam farmakokinetik dikenalkan atau digunakan dua jenis kertas grafik. Yang kertas grafik pertama adalah kertas grafik yang seperti biasa kita gunakan atau yang disebut dengan kertas grafik rektangular. Kemudian nama lain dari kertas grafik ini adalah kertas grafik Cartesian. Jika orde reaksi yang digunakan atau ditemukan adalah orde reaksi mengikuti orde 0. Jika yang didapatkan adalah orde 1, maka yang kita gunakan kertas grafiknya adalah
kertas grafik semi-log seperti ini, di mana pada sumbu Y jarak antara nilai yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, pada kertas grafik semi-log kita memasukkan bukan nilai log tetapi nilai aktual atau nilai asli. Nanti kertas grafik yang akan membuatnya dengan nilai log tersebut. Nah, untuk pembahasan yang terakhir pada pertemuan ini yaitu eksponensial dan logaritma. Penjelasan dasarnya dapat dilihat di link berikut. Ya, silahkan diarahkan atau menuju ke link berikut dengan judul eksponen dan logaritma kelas 10 SMA. Ya, setelah itu silahkan kembali lanjut menonton video ini. Nah, kemudian setelah menonton, maka kita akan melakukan latihan. Kita lihat di sini log 30 ya, kalau kita ketik atau cari di kalkulator maka log 30 mendapatkan hasil 1,477 sekian. Nah, atau jika tidak dituliskan basisnya maka log 10 itu log 10 dari 30 dengan basis 10 adalah 1,477121. Sehingga antilog dari ini, antilog dari 1,477121 itu adalah 30. Apa yang dimaksud dengan antilog? Antilog adalah 10 dipangkatkan 1,477121 sehingga menghasilkan nilai 30. Untuk latihan yang kedua yang biasa digunakan dalam formula kinetik adalah logaritma natural. Nah, pasangan dari logaritma natural adalah eksponensial. Maka jika kita mencari logaritma natural dari Q sama dengan 0,10, maka nilai Q sama dengan eksponen dari 0,10 sama dengan 1,105. Nah, sekarang kita akan latihan. Silahkan mengerjakan soal berikut. Setelah selesai mengerjakan soal tersebut, semoga sudah dapat mengingatkan kembali terkait dasar-dasar matematika yang nantinya akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Maka kuasai dan latih kembali kemampuan matematika Anda, kemudian diterapkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, saya sudahi dulu. Nanti kita akan ketemu di perkuliahan untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan siapkan pertanyaannya. Saya harap nanti kita akan banyak-banyak latihan dan kalian sudah menguasai seluruh aspek dari yang sudah dijelaskan dan silahkan belajar mandiri untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.